Bismillah, bismillah. Al-Qaeda itu Al-Qaeda. Al-Hadiyah juga ngapain sepisan. Wal Isrunalan Ramuluh. Iku al-adatu qaidah al-adatu muhakamah. Al-adatu itu pengadatan, kebiasaan, adat istiadat iku muhakamatun kang den tetepaken dadi hukum. Iku muhakamatun kang den tetepaken dadi hukum. Kaidah yang ke-21 adalah al-adatul muhakamah. Kebiasaan yang berlaku di masyarakat menjadi ketetapan hukum yang kemudian bisa digunakan juga di masyarakat. Contohnya adalah al-amthilatu utawi beberapa contoh. Minha itu setengah saking amthilah ba'atoyi'an utawi lafaz ba'atoyi'an. Ba'adol tinuku sapa wa'a adal tinuku sapa toyian lawan lunglungan. Lunglungan itu tanpa akad. Kalau barangnya dikasihkan, uangnya diserahkan, itu namanya toyian tanpa akad. Wa atlaqo lan tegese mutlakaken sapa wong, mutlakkan tanpa pakai akad. Saya jual, lo jual, saya beli, enggak usah mutlak. Maka kondisi jual beli semacam itu iku nuzila kok itu nuzila den gon-gonaken apa ba'atayian atau baikun toyian dan dialogkan, dirujukkan kepada, karena marja itu tidak boleh berupa ini. Nuzila maka den gon-gonaken apa ba'atayian wa atlaqo ala naqdi ing atase duit al-ghalibi kang kaprah. Nah, ghalib itu kan ada. Ghalib itu adalah ada. Uang yang sudah beredar di masyarakat itu yang kemudian digunakan dalam rangka jual beli tanpa akad. Nah, kalau pakai uang yang tidak biasa digunakan, maka tidak boleh jual beli secara toyian, secara tanpa akad. Nah, artinya dalam kondisi tertentu maka jual beli itu bisa dilakukan dengan tanpa akad. Syarat yang pertama tadi harus menggunakan uang yang sudah beredar di masyarakat. Dan orang Indonesia ya rupiah. Tidak boleh artinya jual beli menggunakan dolar, yen, peso dan lain sebagainya. Harus menggunakan rupiah. Yang kedua, minha itu semasa amtilah golabat ilmu amalan itu bikin seminar marut utawi labat golabat. Ya kan ada faedahnya kan kalau syuting pesertanya ada di antara. Kayak iya. Golabat kaprah biasa. Apa al-muamalah itu akad pergawe atau transaksi. Bidin sing kelawan jenis siji
Bidin sing siji minal arudi kang tetep saking kang tetep saking pira-pira bondo. Dulu kan jual itu pakai ini barter. Tuh barter itu kan pakai harta benda, ya pakai makanan, ya pakai apalah yang kemudian ingin ditukar dengan benda yang lain. Itu namanya arud bijinsin minal arud. Aunau ilmu tawarno siji min saking arud. Aunau ilmu tawarno siji min saking arud. Menggunakan beras nanti ditukar dengan jagung, menggunakan empok ditukar dengan apa namanya menir dan lain sebagainya. Insorofa maka dadi kaimoaken. Insorofa maka dadi kaimoaken apa atama mergo ilaihi maring jinsin minal arud au naudin minhu. Insarafa maka dadi kaimoaken dipalingkan atau diarahkan apa atam rego pembayaran ilaihi maring jinsin minal arud au naudin minhu. Aindal itlaqi ing dalem nalikane den mutlakaken, mutlak kayak yang tadi berarti tanpa akal. Karena di koyo duit, karena di koyo duit yang sudah beredar di masyarakat. Artinya ketika di sebuah daerah cara jual beli adalah dengan barter, tukar menukar barang, maka cara pembayaran pun juga dilakukan semacam itu. Jadi cara pembayaran tentang transaksi jual beli mengikuti kebiasaan di sebuah daerah. Zaman dulu menggunakan barter, ya maka transaksinya mengikuti barter. Kalau zaman sekarang kemudian tidak lagi berlaku barter, tapi bayar menggunakan uang, maka juga menggunakan uang. Terus apalah yang berlaku di masyarakat semuanya kemudian menjadi ketentuan pelaksanaan hukum tertentu dari transaksi di masyarakat. Nah, ketika transaksi dilaksanakan dengan mutlak tanpa akad, maka sekali lagi harus menggunakan uang yang beredar, menggunakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Kecuali pakai akad, nanti menggunakan dolar silakan, dihutang pun juga silakan. Tapi kalau jelas ada sing repot itu sampai utang di kantin misalnya, kemudian tanpa akad, ya kan? Iki transaksi model dikatakan utang tapi nggak ada akad, dikatakan beli tapi nggak bayar, kan nggak jelas. Maka kalau memang sampai utang di kantin, dia jelaskan akadnya. Walaupun juga pernah terjadi, saya juga pernah membuat dulu uang karena utang disakeh, keluar nggak makan kantin. Niatnya bayar, keluar tanpa bayar. Itu pun juga pernah. Nggak oleh sebenarnya, jangan ditiru ya. Contoh yang nggak baik. Contoh yang nggak baik. Kecuali kebaikan. Kecuali kebaikan. Tapi sekali lagi harus disambung. Minha, contoh yang ketiga dari kaidah yang ke-21 al-adadul muhkamah. Minha itu setengah saking amtilah fi dukhulil hamami utawi lapat fi dukhulil hamami. Fi dukhulil hamami iku ing dalem manjing padusan angen. Kalau dulu hamam itu digunakan arti sauna, pemandian. Nah, tetapi sekarang sudah semua yang namanya toilet disebut dengan hamam.
iku ing dalem manjing watusan ami wal akli lan makan min ta'amil apa enggak sebaiknya minat ta'ami al-muqaddam gitu ya, lafadznya min ta'amil muqaddam apa la'allahu gitu ya, minat ta'ami saking panganan al-muqaddam kang den suguhaken diyafatan ing dalem kedayoan wal aqlilan mangan minat ta'ami saking panganan al-muqaddam kang den suguhaken diyafatan ing dalem kedayoan bila lafdin lawan tanpa lafaz. Jadi sampean menggunakan toilet tertentu atau masuk ke rumah orang disuguhi makanan. Nah, kejelasan penggunaan toilet dan kejelasan tentang akad makan tidak disampaikan. Pokoknya disuguhi, mungkin makan. Pokoknya masuk toilet, kemudian nggak jelas apakah bayar atau tidak. Kalau kondisi demikian, masuk toilet tanpa kita tahu apakah bayar atau tidak, kemudian kita bertamu ke rumah teman, dikasih makan tanpa ada kejelasan apakah bayar atau tidak, maka arruju' utawi den balekaken arruju' utawi den balekaken ilal adat maring pengadatan. Maka keputusan bayar atau tidak dikembalikan kepada kebiasaan. Nek sampean masuk nang sedulur wong sekitar pesantren, biasanya kon bayar atau tidak? Tidak, maka nggak usah bayar. Tapi ketika sampean masuk di toilet di sekitar area pelesir, apa istilah ziarah wali, kon bayar atau tidak? Ada sebagian bayar, ada yang maka lagi biasa bayar yang bayar. Ketika sampai masuk ke kantin itu makannya kalau bayar atau tidak? Bayar karena kantin. Karena kantin. Kalau kita bertamu ke rumah teman, kon bayar atau tidak? Tidak. Maka ya ketentuan bayar atau tidak tergantung kebiasaan. Namun nang kanca sopon bayar. Wis kocok kente anak pondok wis ya. Kocok di kancing. Ilal adat maring pengadaan. Majanan saking arah gratis. Majanan saking arah gratis wa agama ulan ora anane majanan. Jadi gratis atau tidaknya tergantung kebiasaan. Kecuali kemudian akadnya jelas, masuk toilet di kampung kon bayar sampean ya oke, maka ya bayar. Sampean masuk di toilet umum, tempat rekreasi, tapi enggak dikon jelas digratiskan, maka ya enggak usah bayar. Sampean di kantin oleh penjaga kantinnya kemudian wis gak usah bayar, tak tanggung aku ya gratis karena ada lapat tidak ada akad yang jelas. Pertama ke rumah teman kok bayar sampai dia belum ya maka yang bayar. Kenapa? Karena ada lapat yang jelas. Satu. Maka semuanya tergantung kepada kebiasaan. Kalau tanpa akadnya jelas, akarnya sampai belum atau tidak. Saya anti gratisan, tapi tak bayar. Atau kemudian saya telepon bayar, aku memang senang diskon gratisan, senang bonus misalnya. Itu silakan. Yang keempat, minha, ikut setengah saking amkilah. Fi sinil haidi utawi lapat fi sinil haidi.
iku fisikil haid tetep ing dalam umur haid atau umur yang kemudian memungkinkan untuk terjadi haid. Wa aqallil haid lan luwih kidik-kidike haid, wa nifas lan luwih kidik-kidike nifas, wa tuhri lan luwih kidik-kidike suci, wa ghalibiha lan kaprak-kaprai haid nifas tuhur, wa ghalibiha lan kaprak-kaprai haid nifas tuhur, wa aktsariha lan luwih akeh-akeh haid nifas tuhur, arruju'u utawi balikaken ilal adati maring ilal adati maring pemahaman. Contoh yang keempat dari kaidah yang ke-21, al-adatu muhakkamah adalah dalam masalah usia perempuan yang memungkinkan untuk mengalami haid menstruasi. Apa sih haid itu? Haid itu adalah sel telur atau ovum yang tidak terbuahi, maka berubah menjadi penyakit dan harus dikeluarkan bagi orang yang normal, kecuali mereka yang tidak mengalami haid. Ada nggak yang nggak mengalami haid? Berarti kemungkinan besar kalau dia tidak haid, orang ini tidak punya sel telur, tidak punya ovum. Nah, kalau nggak punya sel telur, maka kemungkinan besar dia tidak bisa hamil. Saya yakin semua ini subur ya, subur kan? Tidak bisa langsung hamil, anak dipakai. Alhamdulillah. Nah ya kan timbangannya seperti orang-orang yang kemudian sampai usia pernikahan 20 tahun, 30 tahun tidak dikaruniai. Nah itu kan berat mempertahankan keluarga dengan tanpa anak. Orang bilang anak itu adalah taline keluarga. Walaupun yoga yang punya anak berbisa yoganya, tetapi dengan adanya dan hadirnya omongan maka akan makin memperkuat hubungan suami istri. Walaupun toh juga yoganya bertahan sampai tua ini sampai kakek nenek, ya bertahan walaupun tanpa punya. Nah, kebiasaan usia haid berapa? 7 mulai kapan dibisikkan? Usia haid 9 dikurangi 16 kali, penjumlahan haid terbanyak yaitu 15 hari dengan masa haid tersedikit yaitu 1 hari 1 malam. Jadi perempuan yang umur 9 kurang 16 hari kok sudah keluar darah, maka disebut sebagai darah haid karena sudah masuk dalam usia haid. Nah sebelum itu misalnya usia sebulan 9 tahun kurang 17 hari keluar darah, maka disebut dengan darah istihadah karena belum masuk dalam usia haid, kurang satu hari. Nah penentuan tentang masa-masa usia haid bagi seorang perempuan itu mengikuti kaidah Allah al-adatu muhakkamah. Yang kemudian al-adatu muhakkamah ini diputuskan dan diambil keputusan Imam Syafi'i melalui istiqra beliau atau penelitian beliau meneliti beberapa perempuan, ternyata memang kebiasaan perempuan itu sama usia haidnya adalah 9 kurang 16 hari. Nah juga al-adatu muhakkamah berlaku dalam masa tersedikitnya atau masa paling sedikit haid. Berapa jumlahnya?
Paling sedikitnya haid berapa? 1 hari 1 malam. Kemudian juga paling sedikitnya nifas berapa? Nifas paling sedikit berapa? Lafdonan. Awal lafdoh itu. Dari mana kita bisa keterotan? Sakit jadi. Maka satu pokok rambutnya itu sudah disebut sebagai darah nifas paling sedikit. Dan kadang juga ada yang tidak mengeluarkan darah. Dan juga berlaku untuk masa paling sedikitnya suci. Berapa paling sedikit suci? Paling sedikit suci berapa? 15 hari dihitung dari paling banyaknya usia, paling banyaknya masa haid yang 15 hari. 30 kurangi 15 menjadi 15 hari. Dan itu juga berlaku untuk masa ghalib. Masa normal terjadinya haid, masa normal terjadinya nifas, dan masa normal terjadinya suci. Berapa normalnya? 6 atau 7 hari untuk haid. Berapa normalnya nifas? 40 hari. Berapa kebiasaan yang berlaku untuk suci? Kurang 7 hari berarti berapa? 24 atau 23. Dan al-adatul muhakkamah juga berlaku untuk paling banyaknya masa paling banyaknya terjadi haid dan masa paling banyaknya terjadi nifas juga suci. Berapa paling banyaknya haid? 15 hari. 15 hari. Terbanyaknya nifas berapa? 60 hari. Masa paling terbanyaknya suci berapa? Berapa? Tanpa batas, karena mungkin saja seorang tidak mengalami haid. Tidak. Minha. Terakhir dulu. Minha itu saking amtilah. Istajaro al-khiyatata. Mohon nanti dibenarkan ya, baik santri pondok pesantren Salam ini, kalau ada kesalahan dibenarkan, juga pemirsa YouTube yang budiman. Ketika ada kesalahan baca, maknani, kemudian berulang, berarti juga nanti mohon dibantu untuk dibenarkan melalui laman-laman komen ya. Oke. Beda itu sekasar kilah yang terakhir contoh daripada al-adatul muhakkamah. Istajaro, utai lafaz istajaro. Istajaro amre nyewo. Nyewo itu kan ada berupa barang, berupa jasa. Nah, sampean menjadi penjahit. Nanti cara membayarnya kan nyewo juga. Nyewo jasa. Tukang bayarnya juga nyewo jasa. Tukang tambal ban, kemudian tukang gali sumur, kuburan juga. Di suatu daerah kan juga ada penggali kubur yang sebelahnya. Nah, semua itu adalah nyewo dengan model jasa. Istajara amrin nyewa satu al-khiyatata ing jahit wan nas jalan nenun sokaha nyatakan sokaha Rafi berarti agak hilang. Menurut Imam Ar-Rafi'i sahih benar bahwa cara membayar tukang jahit, desainer, tukang gali kubur, tukang gali sumur, tukang gali masalah juga. Itu tergantung apa? Tergantung biasa. Menurut Imam Rafi, walaupun yang lain tidak sependapat dengan Imam Rafi. Biasa istilah ummati roh, itu tergantung kita mau pilih yang mana. Sohakan yang hayatan atau beneran Sofa Rafi'i Imam Rafi'i
rahimah muga-muga melasirun arabi sapa Allah fil khayti ing dawuh ing lapat fil khayti wal haizi arju ilal ana fil khayti iku ing dalem jahitan atau ing dalem jahit wal haizi khayti tulisannya wal khayti tapi saya ragu itu bukan al khayti mungkin ya la'allahu wal haizi lan nun wal haizi lan nun arruju' utawi den baliaken ilal adati maring pengadakan. Jadi berapa ongkos jahit yang biasa atau yang istimewa itu semua tergantung kepada kebiasaan. 50 ya 50, lek ukuran biasa 50, lek ukuran bolot dhewe, tombol dhewe, kocok dhewe dan lain lagi nanti 50% atau berapa lah, atau ada yang gratis kan kadang. Saya dulu waktu masih belajar itu sering gratis. Apalagi belum nikah belum keluarga sering gratis. Nah ketika sudah berkeluarga akan ditekan. Agak saya mau harus saya. Yang istimewa sampai 75 atau 100. Ya kebiasaan lah. Begitu juga dalam nenun kain. Jadi dari bahan mentah berupa benang, berupa kapas, kemudian dijadikan kain. Proses pembuatan kain tersebut nanti berapa juga tergantung kepada kebiasaan. Maka semuanya hal dalam ilmu syariat terutama fikih, maka banyak transaksi yang kemudian bergantung kepada kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Dan itu juga ada kaidahnya seperti yang kita pelajari pada hari ini bahwa di kaidah yang ke-21 kitab Mabadi Awaliyah ada kaidah al-adat dengan bahwa kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang berada di masyarakat oleh syariat ditetapkan sebagai hukum yang bisa dijalankan oleh semua lapisan masyarakat. Wa'lam terakhir wa'lam yang berwasiro innama tu'tabaru angin pasti den ibaratakan digunakan atau diakui maksudnya innama tu'tabaru angin pasti den ibaratakan diakui apa al-adat itu pengagatan idat torokat itu toknya perubahan dari tak taroda asalnya dari kata-kata apa namanya waroda ini apa asalnya magamnya apa? Mereka letak di alin rudda itra mutbaki fiddan wasdad wadakir dalan bukan yang itu wadil litahil ifti'ali to'akin wadil litahil ifti'ali to'akin fakun bin akrufin li'id bakin tapi bahwa dalam wajah ifta'ala ketika apa pak fi'ilnya berupa huruf ba khusus daun tinggi shot dot tok dan dot maka taknya diganti dengan to berarti it to artinya sama dengan it taro idan torodat sering dalam nalikannya teratur nggak salah idan torodat sering dalam nalikannya teratur apa ada artinya apa namanya ya teratur tidak berubah-ubah. Fa ini torobat itu asalnya it tarobat. Yang dimana koyang paling nggak jelas, kadang begini, kadang begitu, kadang di sini, kadang di sana, kadang ini, kadang mono nggak jelas. Ya kalau wajib dan orang wajib mau albayan menelakan
artinya ya wis tidak diikutkan kepada adat. Jadi memang kebiasaan jelas tidak berubah teratur, maka baru digunakan adat itu sebagai muhakkamah. Nah, nggak jelas maka belum bisa digunakan sebagai al-adat muhakkamah. Semoga ada beberapa manfaatnya. Amin. Allah hadiniyah wa aqimna sholihah wa liridwan wa rasyid wa li syafa'atil Islam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.